Assalamualaikum, kelas 12 IPS 3 ya? Iya. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua? Baik ya, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah. Gimana, udah siap teman-teman semua? Gak apa-apa ya, saya panggil teman-teman biar lebih akrab sedikit. Udah siap kan buat belajar? Coba kalau udah siap, itu saya masih lihat tuh tempat duduknya masih acak-acakan, bisa dirapikan dulu. Itu juga ada sampah, bisa diambil, bisa dibuang keluar dulu ya. Saya kasih waktu teman-teman buat bersiap dulu, entah merapikan barisan atau mengambil sampah. Saya kasih waktu 1 menit. Jadi saya menyiapkan pembelajaran. Oke? Silahkan. Semuanya udah masuk ya? Ada yang masih di luar? Atau ada yang masih di kantin? Ada. Pembelajarannya nggak usah tegang-tegang ya. Santai aja, santai, slow. Oke. Jadi hari ini kita belajar sejarah. Sebelum kita ke pembelajaran nih, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Berdoa sudah. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Linovia Latifah. Teman-teman semua bisa manggil saya Bu Alda, atau Tete Alda, atau Kak Alda. Saya lulusan S1 Pendidikan Sejarah Untirta. Jadi saya belum lama wisuda. Dan di sini saya menggantikan Ibu Indah, guru sejarah kalian, sejarah Indonesia khususnya, yang saat ini sedang cuti. Jadi untuk beberapa minggu ke depan, teman-teman nanti pembelajarannya diajar oleh saya ya. Nah, sebelum kita fokus kepada topik pembelajaran hari ini, nah, saya mau tanya nih, motivasi teman-teman nih ada di sini tuh apa? Ada yang mau menjawab? Yang menjawab acungkan tangan terlebih dahulu ya. Iya, kamu apa? Ingin dapat uang jajan. Oke. Semua siswa pasti butuh uang jajan. Saya juga pernah merasakan kok. Ada lagi? Ingin mendapatkan daya maksimal. Nah, ini harus dicontoh ini, teman kalian rajin. Ada lagi? Gak ada? Nah, saya ingin sugesti teman-teman semua yang ada di sini. Jadi, kan teman-teman ini udah kelas 12. Sebentar lagi kan akan menghadapi UN. Belum lagi setelah UN kalian naik 1 jenjang lagi ke perguruan tinggi. Kalian akan menghadapi SNM, menghadapi SBM, maupun ujian mandiri. Untuk itu, kalian nih yang merasa dirinya malas atau kurang bergairah banget nih buat belajar, nah itu harus diubah ya. Jadi selama kalian belajar nih, khususnya di sekolah nih, kalian fokusin dulu untuk belajar. Jangan fokus yang kalian lain dulu. Jangan fokus main HP tuh yang di belakang tuh, mojok-mojok main HP. Disimpan dulu ya HP-nya. Nah, kalian harus fokus dulu buat belajar. Karena buat naik 1 jenjang ke perguruan tinggi itu susah gampang. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman gak dapat SNM nih, otomatis teman-teman harus coba di SBM. Nah, SBM ini gak cuman teman-teman satu angkatan nih yang ujian, tetapi ada 2 tingkat dari angkatan kalian. Jadi banyak. Untuk itu kalian harus berusaha semaksimal mungkin biar nilai UN kalian bagus dan kalian dapat masuk ke kuliah favorit kalian atau kuliah yang kalian idamkan. Amin.
Jadi kalian harus fokus dulu ya sekarang ya, jangan ada yang main HP dulu, HP-nya disimpan dulu, dimatikan dulu. Nanti akan ada saatnya saya minta teman-teman buat buka gadgetnya. Oke. Selanjutnya, saya pengen nanya nih, kemarin terakhir tuh belajar sama Ibu Indah mengenai apa sih? Ada yang mau mereview kembali? Nanti yang mereview kembali saya kasih reward di akhir pembelajaran. Ya silahkan kamu. Materi minggu lalu kita membahas tentang kepartaian Indonesia. Seperti yang dijelaskan minggu kemarin, sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya, partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Oke, berarti kemarin mengenai sistem kepartaian yang ada di Indonesia ya. Nah, hari ini pembahasan kita berlanjut. Atau sebelum saya lanjutkan nih pembelajarannya, ada yang ingin bertanya dulu atau tidak dimengerti pada pertemuan kemarin? Ini kok pada diem ya? Ini capek, lapar, pusing, atau gimana ini? Emang sebelumnya pelajarannya apa ini? Oh, matematika, oke. Sebentar lagi jam istirahat, ditahan ya lapar-laparnya ya. Jadi nggak ada yang mau nanya nih, udah paham semua nih mengenai sistem kepartaian. Berarti nanti kalau saya tanya, teman-teman bisa jawab ya. Siap. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pemilu 1955. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini nih. Setelah kemarin kalian semua belajar mengenai sistem kepartaian. Sebelum saya kasih pembukaan sedikit, ada teman-teman yang sudah tahu mengenai pemilu 1955? Nggak ada? Oke, saya jelaskan ya sedikit. Jadi, pemilu 1955 ini adalah pemilu yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Nah, pemilu ini sudah direncanakan pada masa kabinet pemerintahan Ali Sastro Amijoyo I. Tapi karena kabinet tersebut terlanjur jatuh, maka baru terrealisasikan di masa kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pemilu ini dilaksanakan dengan 2 tahap. Tahap pertama itu pada tanggal 29 September tahun 1955. Nah, di tahap 1 ini yaitu pemilihan anggota parlemen. Nah, di tahap 1 ya. Kelihatan kan yang di belakang? Kalau nggak kelihatan atau saya kecepatan, teman-teman bisa bilang ya ke saya ya. Nah, tahap kedua itu pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, di tahap kedua ini yaitu untuk pemilihan Dewan Konstituante. Nah, pemilu 1955 ini karena merupakan pemilu pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia, maka pemilu 1955 ini merupakan tombak dari demokrasi pertama di Indonesia, di mana masyarakatnya itu sudah diperbolehkan untuk menyuarakan hak-hak pilihannya untuk memilih wakil mereka. Mungkin untuk pembukaan segitu saja dari saya.
Saya di sini nanti akan memberikan atau memutarkan video mengenai pemilu 1955 dan mohon ya teman-teman disimak dulu, diperhatikan baik-baik dulu supaya nanti di sesi selanjutnya nih, ini bakal ada sesi selanjutnya, teman-teman bisa bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya. Oke, untuk sistem kerjanya nanti saya akan jelaskan setelah pemutaran video ya, jadi tolong disimak baik-baik. Nah, mungkin segitu saja pemutaran videonya. Dan saya tahu pasti teman-teman ada yang paham, ada yang menyimak, ada yang tidak gitu kan. Jadi setelah ini saya akan memberikan teman-teman tugas. Tugasnya ini per kelompok. Jadi teman-teman yang punya handphone, yang bawa laptop boleh dibuka, boleh dinyalakan koneksi internetnya, dan tugasnya yaitu teman-teman mencari tahu lagi lebih mengenai pemilu 1955. Untuk kelompoknya saya bagikan ya, saya tentukan ya, melalui tempat duduk aja kalau gitu biar nggak susah. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, untuk cara kerja sistemnya, jadi teman-teman di setiap kelompok ini berdiskusi mengenai kelompok 1 latar belakang terjadinya pemilu 1955, kelompok 2 mengenai sistem yang digunakan pada saat pemilu 1955, kelompok 3 mengenai hasil, kelompok terakhir, kelompok 4, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari pemilu 1955. Sudah paham ya sampai sini semua? Jadi sekarang teman-teman boleh duduk membuat lingkaran bersama teman-temannya. Jangan terlalu gaduh ya. Nah, setelah teman-teman duduk nih dengan kelompoknya, silahkan teman-teman boleh buka handphone, boleh buka buku lainnya, atau teman-teman jika ingin ke perpustakaan untuk cari buku lainnya, boleh silahkan. Tapi teman-teman diskusikan nih hasil yang didapat apa, dan di akhir dari diskusi perwakilan dari satu kelompoknya membacakan hasil dari diskusi kalian. Paham ya di sini? Nah, kenapa sih saya menggunakan metode ini? Karena kan sekarang udah K13 nih. Jadi kan gak harus guru yang memberikan informasi, tetapi teman-teman juga dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Maka dari itu, di sini saya minta teman-teman berpartisipasi, ikut berdiskusi. Jadi jangan diam saja, jangan pasif. Karena saya bakal memperhatikan nih satu-satu ke kelompok-kelompok kalian, siapa yang aktif, siapa yang tidak. Nanti itu masuk ke daftar penilaian sikap maupun keterampilan kalian. Oke, kalau gitu teman-teman boleh berdiskusi sekarang. Nah, sudah 30 menit ya, gimana sudah selesai hasilnya semua? Sudah dapat? Kalau gitu silahkan untuk perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 boleh berdiri dan langsung membacakan secara berurutan saja ya. Dan saya minta kepada rekan-rekan yang lainnya nih juga ikut menulis hasil dari diskusi kelompok lainnya, karena itu bakal jadi nilai tugas. Oke, silakan kelompok 1 membacakan hasilnya.
Pada masa-masa awal kemerdekaan, pemilu belum bisa langsung dilaksanakan oleh negara Indonesia. Meskipun sebenarnya sejak masa awal kemerdekaan sudah bermunculan ide untuk menyelenggarakan pemilu. Namun kemudian seiring bertumbuh dewasanya cara berpikir dan perkembangan negara dan adanya dorongan oleh kesadaran untuk menjalankan demokrasi yang sebenarnya, maka kemudian masyarakat umum dan rakyat menuntut diadakannya pemilu. Maka pada tahun 1955 diselenggarakannya pemilu pertama di Indonesia. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan, walaupun pada akhirnya daerah ke-16 yaitu Irian Barat gagal melaksanakannya karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Jadi, dalam perwakilan proporsional itu, setiap daerah pemilihan akan mendapat sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hasil pemilu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, pada tanggal 29 September 1955 yang dihadiri 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya di kotak-kotak rakyat. Hasil pemilihan umum 1 ini diikuti 172 kontestan dan hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai pertama yang mendapat kursi secara berturut-turut adalah Kelebihan pemilu tahun 1955. Yang pertama, tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Ada sekitar 90% dari semua warga yang mempunyai hak pilih ikut berpartisipasi. Beri aplaus dulu dong buat teman-teman yang sudah mau membacakan hasil diskusinya. Nah, kan udah baca nih semua, teman-teman juga udah nyatet kan? Ada satu orang yang mau bacain keseluruhannya hasilnya? Lu pada diam. Gak ada yang mau. Udah, kalau gitu saya aja deh yang nyimpulin ya. Jadi, pemilu 1955 ini adalah pemilu yang pertama kali dilakukan di Indonesia sebagai tombak dari demokrasi Indonesia. Nah, pemilu 1955 ini dilatar belakangi oleh dia apa aja? Yang pertama ada revolusi fisik. Dan tadi yang kedua adanya pertikaian internal dari dalam partai politik. Nah, sistem dari pemilihan umum 1955 ini yaitu dengan pembagian proporsional, yang mana pemilu ini dilaksanakan di 16 daerah. Di antaranya yaitu tadi ada 208 kabupaten yang ikut serta dalam pemilihan umum ini. Dilanjut, nah pemilu ini juga dilakukan 2 tahap, yaitu tadi yang saya jelaskan pertama di tanggal 29 September untuk memilih anggota parlemen dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante. Dan hampir 39 juta masyarakat Indonesia ini turut menyumbangkan hak suaranya. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, salah satunya yaitu masyarakat sudah diperbolehkan untuk menyuarakan suaranya, hak pilihnya dalam pemilihan umum ini. Tapi di sisi lain, yaitu kekurangannya, banyak sekali partai-partai politik yang tidak memiliki suara mutlak karena saking banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu ini. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Gak ada? Kalau gitu saya kasih tugas ya. Nah, tugas ini teman-teman kerjain LKS halaman, sebentar saya lihat dulu. Teman-teman kerjakan LKS halaman 39, dikumpulkan minggu depan dan kita akan koreksi sama-sama. Jangan sampai lupa ya. Oke, kalau gitu saya sudah lihat saja karena sebentar lagi juga jam istirahat kan.
Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi banyak sekali di kegiatan pembelajaran kali ini. Dan nanti buat teman-teman tadi yang sudah menjawab atau menyampaikan hasil dari diskusi, boleh temuin saya buat ambil rewardnya ya. Nah, kalau begitu kita ucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.